Tematik kelas 4 SDN 005 Samarinda Ilir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Ibu Nur Aina untuk menyampaikan materi hari ini. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita buka pelajaran hari ini dengan membaca Ummul Quran. Bismillahirrohmanirrohim. Dan jangan lupa siapkan semua peralatan belajarnya ya. Pembelajaran hari ini tema 2, subtema 2, manfaat energi, pembelajaran 4. Muatan pembelajaran hari ini adalah IPS, Bahasa Indonesia, dan PPKN. Tujuan pembelajaran IPS: 1. Siswa dapat memahami teks bacaan tentang kencur dan manfaatnya. 2. Siswa dapat menentukan nama tumbuhan rempah. 3. Siswa dapat menjawab kata yang tepat. 4. Siswa dapat menuliskan nama dan manfaat tumbuhan rempah sesuai gambar. 5. Siswa dapat menuliskan manfaat dari bagian tumbuhan. Tujuan pembelajaran bahasa Indonesia adalah: 1. Siswa dapat memahami teks petunjuk dalam poster berdasarkan bacaan. 2. Siswa dapat menjawab pertanyaan. 3. Siswa dapat menjawab pertanyaan berdasarkan gambar. Siswa dapat mengidentifikasi tujuan dan arti kalimat ajakan pada poster. Tujuan pembelajaran PPKN adalah: 1. Siswa memahami teks tentang hak dan kewajiban menjaga sumber daya energi air. 2. Siswa dapat menentukan hak dan kewajiban. 3. Siswa dapat menjelaskan hak dan kewajiban pekerjaan pemadam kebakaran. Perhatikan teks yang ada pada layar ya nak. Di situ ada teks tentang kencur dan manfaatnya. Indonesia kaya akan sumber daya alam rempah-rempah. Rempah-rempah seperti kencur, kunyit, jahe, dan pala memiliki banyak manfaat. Kencur misalnya bermanfaat untuk kesehatan tubuh. Kencur digunakan sebagai bahan pembuat jamu dan bahan obat-obatan seperti obat sakit tenggorokan, masuk angin, emah, meredam diare, menghilangkan rasa nyeri, dan meredamkan kaki keseleo. Selain itu, kencur juga bermanfaat menjaga kesehatan tubuh agar tetap bugar dan menjadi sumber antidioksida dan serta daya tahan yang baik. Kencur mudah tumbuh subur di pegunungan dan di pekarangan rumah yang cukup sinar matahari dan tanah yang tidak terlalu basah. Perhatikan pertanyaan-pertanyaan yang ada pada layar ya nak. Di situ berilah tanda centang pada nama tanaman yang termasuk rempah-rempah dan lengkapilah kalimat berikut dengan kata yang tepat. Tanaman yang termasuk rempah-rempah adalah lengkuas, bawang merah, lempuyang, lada, dan jintan. 1. Kencur termasuk tanaman rempah-rempah. 2. Kencur dapat tumbuh di daerah yang cukup subur di pegunungan atau pekarangan rumah. 3. Kencur dapat dijadikan sumber daya alam rempah-rempah. 4. Kencur dapat dijadikan bahan pembuat jamu dan obat-obatan. 5. Kencur mudah tumbuh pada tanah yang subur. Selain berkhasiat sebagai bahan obat-obatan, rempah-rempah juga digunakan sebagai bumbu dapur, pewangi, dan pewarna. Coba kita tulis nama dan manfaat pada tumbuhan rempah berikut ini ya. Nama rempah-rempah tersebut adalah, gambar pertama itu adalah jintan putih, bawang putih, kunyit, dan daun suji. Sekarang kita lihat manfaat-manfaatnya ya. Yang pertama ini adalah manfaat dari jintan putih. Yang kedua ini adalah manfaat-manfaat dari bawang putih dan manfaat-manfaat dari kunyit serta manfaat-manfaat dari daun suji. Dan biasanya daun suji dipakai sebagai tambahan pewarna pada makanan. Banyak tumbuhan lain yang memiliki khasiat. Bagian tumbuhan yang dimanfaatkan bermacam-macam. Ada bagian bunga, bagian daun, bagian biji, batang, dan bagian akar. Contohnya saja pada tanaman cincau, bagian tanaman yang digunakan adalah daun. Lavender yang digunakan adalah bunganya.
Tebu yang digunakan batang, bengkoang yang digunakan adalah bagian akar, dan kopi yang digunakan adalah bagian bijinya. Selain campuran minuman, cancau juga memiliki manfaat yang lain ya. Ini manfaat bunga lavender, manfaat dari tanaman tebu selain pembuatan gula, dan manfaat dari buah bengkoang, serta manfaat dari biji kopi itu sendiri. Perhatikan pada layar, di situ ada teks petunjuk dalam bentuk poster ya nak. Salah satu cara untuk mengajak orang lain berhemat energi adalah dengan membuat poster. Poster adalah media publikasi yang terdiri atas tulisan, gambar, ataupun kombinasi antar keduanya dengan tujuan memberikan informasi kepada halayak ramai. Poster biasanya dipasang di tempat-tempat umum seperti sekolah, kantor, pasar, mal, dan tempat-tempat keramaian lainnya. Informasi yang ada pada poster umumnya bersifat mengajak masyarakat. Perhatikan contoh poster yang di samping ya. Poster di samping mengajak kita untuk menghemat energi listrik. Oleh karena itu, hematlah dalam menggunakan listrik karena listrik sahabat kita. Perhatikan soal-soal yang ada pada layar ya nak, kita jawab bersama-sama. Oke, nomor 1, mudah dipahami, singkat, dan bersifat mengajak itu adalah bahasa poster. Yang kedua, memberi informasi atau ajakan kepada masyarakat adalah tujuan poster. 3. Media publikasi yang terdiri dari tulisan, gambar, atau kombinasi keduanya adalah pengertian daripada poster. 4. Di sekolah, kantor, pasar, atau tempat umum lainnya itu adalah tempat poster. 5. Tulisan dan gambar dibuat menarik perhatian orang, itu adalah ciri daripada poster. Mari kita membaca poster tersebut ya nak. Nah, sekarang kita jawab pertanyaannya. Kepada siapa poster itu ditujukan? Benar, itu ditujukan kepada semua masyarakat. Apa ajakan dalam poster itu? Poster itu mengajak kita untuk menghemat menggunakan air. Yang ketiga, mengapa mandi berendam harus dihindari? Karena mandi berendam itu memerlukan banyak air. Kemudian perhatikan kembali poster yang ada di layar ya nak, kita amati dan lakukan perintahnya. Tulislah tujuan dari kalimat ajakan tersebut. Tujuan dari poster tersebut adalah agar kita hemat dalam menggunakan air. 2. Tuliskan arti dari gambar poster tersebut. Poster tersebut berisikan tentang dengan menghemat air, kita juga menghemat biaya serta membiasakan kita untuk selalu hidup hemat. Perhatikan kembali pada layar. Di situ ada teks tentang hak dan kewajiban menjaga sumber daya energi air. Air termasuk kebutuhan dasar manusia. Setiap manusia memerlukan air bersih untuk kelangsungan hidupnya. Air bersih menjadi salah satu hak yang harus didapatkan manusia. Jika hak tersebut tidak didapatkan, tentu menimbulkan bencana dan penyakit pada manusia. Meskipun air termasuk sumber daya alam yang kekal, persediaan air di suatu daerah dapat berkurang jika tidak dijaga kelestariannya. Oleh karena itu, kita memiliki kewajiban untuk menjaga kelestarian air. Selain melaksanakan kewajiban, menjaga kelestarian air juga merupakan bentuk syukur kita kepada Tuhan atas anugerah air. Menjaga kelestarian air dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain tidak membuang sampah atau limbah ke selokan atau sungai, melakukan penghijauan, dan menghemat penggunaan air. Penghijauan dapat menambah ketersediaan air bersih karena tumbuhan dapat menyimpan air dalam tanah. Air tanah tersebut dapat dimanfaatkan untuk kehidupan sehari-hari. Perhatikan kembali, di situ adalah hak dan kewajiban kita dalam penggunaan air. Yang pertama, memperbaiki keran yang bocor merupakan kewajiban kita untuk memperbaikinya.
2. Menggunakan air untuk berendam merupakan hak kita dalam mendapatkan air bersih untuk kebutuhan. 3. Mematikan keran air setelah digunakan merupakan kewajiban kita dalam menghemat air. Yang keempat, menggunakan air untuk mandi adalah merupakan hak kita dalam menggunakan air dalam kebutuhan hidup sehari-hari. Yang kelima, menjaga kebersihan sumber air merupakan kewajiban kita agar tetap melestarikan kebersihan sumber air bersih. Perhatikan kembali ya nak, jelaskan apa hak dan kewajiban pemadam kebakaran terhadap penggunaan air. Hak pemadam adalah mendapatkan air untuk digunakan memadamkan api. Terus kewajiban pemadam adalah menggunakan air tersebut dengan benar agar dapat memadamkan api dengan cepat. Mudah-mudahan materi pembelajaran yang Ibu berikan hari ini dalam pelajaran IPS, Bahasa Indonesia, dan PPKN bermanfaat bagi kalian ya nak. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.